Internet Explorer diluncurkan pada 16 Agustus 1995, dibuat oleh Microsoft di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Dulu, Internet Explorer itu rajanya browser. Di awal 2000-an, kamu nggak perlu milih browser. Kamu cukup klik ikon E biru dan langsung online. Bukan karena bagus, tapi karena udah bawaan Windows dan orang-orang nggak tahu ada pilihan lain. Microsoft ngeluarin Internet Explorer tahun 1995 dan langsung nguasain pasar sampai 95% lebih. Sampai pemerintah AS gugat mereka karena dianggap monopoli. Tapi setelah nguasain pasar, Microsoft malah santai dan jarang update dan inovasi mandek. Pas Chrome muncul 2008, Internet Explorer langsung kelihatan ketinggalan zaman. Microsoft resmi matiin Internet Explorer pada tanggal 15 Juni 2022. Sekarang kalau buka Internet Explorer sekarang, langsung di-redirect ke Edge. Google Chrome diluncurkan pada 2 September 2008, dibuat oleh Google di Mountain View, California, Amerika Serikat. Chrome bukan cuma masuk ke pasar browser, dia meriset semuanya. Datang pas Internet Explorer lagi lemah-lemahnya. Tampilannya bersih, cepat, simple. Tiap tab jalan sendiri, kalau satu crash, yang lain aman. Integrasi Google Account bikin semua sinkron kemanapun lo pergi. Pas Android booming, Chrome jadi default di miliaran HP. Tapi ada sisi gelapnya, Chrome itu bagian dari mesin data Google, yaitu soal RAM. Kalau buka 20 tab masih oke, tapi kalau buka 50 tab, laptop lo bakal ngos-ngosan. Di 2025, Chrome nerapin aturan baru, yaitu Manifest versi 3 yang bikin adblocker kayak uBlock Origin jadi lemah. Microsoft Edge versi pertama pada 29 Juli 2015, lalu dibangun ulang pakai Chromium pada 15 Januari 2020, dibuat oleh Microsoft di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Edge itu bukti kalau kalah perang. Versi pertama Edge 2015 gagal karena masih nggak kompatibel Chrome. Akhirnya, Microsoft ambil keputusan berani, yaitu join Chrome. Edge dibangun ulang pakai Chromium menggunakan mesin yang sama kayak Chrome. Hasilnya langsung bagus dan lebih kompatibel. Ekstensi Chrome Store bisa dipakai, performa naik. Ironisnya, perusahaan yang dulu punya 95% pasar browser, kini jalan di atas mesin milik pesaing terbesarnya. Edge juga lebih irit RAM dari Chrome. Tapi Microsoft pengen banget lo pakai Edge. Lo bakal sering diingetin dan dirayu. Browsernya bagus, tapi sikap desperate-nya itu yang bikin orang males. Safari diluncurkan pada 7 Januari 2003, dibuat oleh Apple di Cupertino, California, Amerika Serikat. Safari itu browser Apple yang ketat, terintegrasi, dan jadi default di macOS, iPhone, dan iPad. Yang banyak orang nggak tahu, di iPhone dan iPad, semua browser lain seperti Chrome, Firefox, Brave, sebenarnya cuma kulit di atas mesin Safari. Apple nggak ngizinin mesin browser lain masuk iOS. Jadi Chrome di iPhone kalian, itu tetap Safari dalamnya, cuma pakai logo Google. Safari unggul di efisiensi dan dioptimasi khusus buat hardware Apple, baterai lebih awet. Tapi kalau lo pakai Windows atau Android, Safari nggak ada buat kalian. Firefox diluncurkan pada 9 November 2004, dibuat oleh Dave Hyatt dan Black Rose, yaitu komunitas Mozilla, di Mountain View, California, Amerika Serikat. Firefox lahir dari kekesalan komunitas Netscape yang nggak mau Internet Explorer menang sendiri. Awalnya diberi nama Phoenix, lalu Firebird, sebelum akhirnya jadi Firefox. Dibikin open source dan bebas, Firefox jadi senjata andalan melawan dominasi Internet Explorer. Sampai sekarang, Firefox masih kuat dengan prinsip privasi dan keterbukaan. Market share-nya udah jauh di bawah Chrome, tapi masih dipercaya banyak orang yang peduli sama privasi dan kebebasan berinternet. Opera dan Opera GX. Opera diluncurkan pada tahun 1996, dibuat oleh John Stephenson von Teissner dan Geir Ivarsøy di Oslo, Norwegia. Opera GX itu versi gaming dari Opera. Ada fitur buat ngebatasin penggunaan RAM dan CPU biar game gak keganggu. Buat gamer dan power user yang pengen browser yang beda dari Chrome, ini pilihan yang menarik. Brave diluncurkan pada Januari 2016, dibuat oleh Brendan Eich, pencipta JavaScript dan co-founder Mozilla, di San Francisco, California, Amerika Serikat. Brave itu browser buat orang yang benci banget iklan dan sayang sama privasinya. Menariknya, Brendan Eich adalah orang yang sama yang menciptakan JavaScript dan ikut mendirikan Firefox. Jadi dia tahu banget apa yang kurang dari browser mainstream. Brave otomatis blokir iklan, tracker, dan cookie pihak ketiga tanpa perlu setting apapun. Ada juga sistem reward dapat koin kripto, yaitu BEP. Kalau mau pindah dari Chrome tanpa ribet, Brave adalah pilihan paling gampang.
Tor Browser, pengembangan dimulai tahun 2008 dan Tor Project didirikan pada tahun 2006. Dibuat oleh Roger Dingledin dan Nick Mathewson di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Tor itu buat browsing anonim, biasanya dipakai untuk masuk ke dark web, karena trafficmu dipantulkan lewat beberapa server sukarela di seluruh dunia, biar lokasi dan aktivitasmu nggak bisa dilacak. Uniknya, teknologi dasar Tor justru dikembangkan pertama kali oleh militer ES di tahun 1990-an buat kebutuhan komunikasi rahasia, lalu di open source buat kepentingan publik. Yang paling butuh browser Tor yaitu jurnalis di negara otoriter, aktivis, yang trade-off-nya lebih lambat, dan beberapa situs blokir pengguna Tor. LibreWolf diluncurkan pada 7 Maret 2020, dibuat oleh komunitas open source dan komunitas global, dikelola di Codeberg. LibreWolf itu Firefox, tapi semua komprominya dihapus. Nggak ada telemetri, nggak ada data yang dikirim ke Mozilla, nggak ada konten sponsor. Ini bukan produk dari perusahaan besar, murni dibangun dan dirawat oleh komunitas yang peduli sama privasi. Privasi serius, langsung dari kotak. Cocok buat yang mau kontrol penuh tanpa perlu oprek banyak setting. DuckDuckGo Browser didirikan pada 29 Februari 2008, dibuat oleh Gabriel Weinberg di Pauli, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kebanyakan orang kenal DuckDuckGo sebagai mesin pencari, tapi mereka juga bikin browser dengan prinsip yang sama, yaitu privasi paling utama, nggak ada tracking. Ada Duck Player untuk blokir iklan YouTube, Fire Button untuk hapus semua data browsing sekali klik, dan proteksi email. Bedanya sama Brave, yaitu Brave kasih banyak kontrol, sedangkan DuckDuckGo lebih simple dan set and forget.